Halo, selamat malam anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak. Jadi, sekarang Pak Guru akan melakukan pembahasan soal penilaian harian 1 pola bilangan. Kenapa ini dibuat videonya? Karena banyak dari kalian yang request via chat WA ke Pak Guru. Katanya, Pak, minta tolong dong buatin pembahasan soal penilaian hariannya. Jadi, video ini Pak Guru buatkan khusus untuk kalian ya. Jadi Pak harap kalian nonton pembahasan ya penilaian harian 1 ini agar kalian benar-benar mengerti, agar kalian mengetahui di mana letak kesalahan kalian, di mana letak kekeliruan kalian dalam menjawab, dan kalian dari sini kalian akan mengetahui nilai kalian secara tidak langsung. Kalian akan mengetahui, oh, nomor sekian saya salah, nomor sekian saya salah, oh, nomor sekian saya benar, seperti ini. Karena ya, jadi sebelum kita melakukan pembahasan ini, marilah kita berdoa agar pembahasan soal penilaian harian 1 pola bilangan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita akan langsung ke soalnya. Ini dia ya. Soalnya ada 10 ya, jadi Pak Guru bacakan satu-satu. Soal nomor 1, 4 suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 7, 12, 19 dan seterusnya adalah. Soal nomor 2, Pak Ferry mensejajarkan kayu sehingga membentuk pola bilangan segitiga. Banyak kayu yang diperlukan Pak Ferry pada pola ke-30 adalah. Nomor 3, suatu barisan aritmatika mempunyai suku ke-5 adalah 8 dan suku ke-9 adalah 20. Nilai beda dan suku pertama barisan tersebut adalah. Nomor 4, rumus suku ke-n dari barisan min 1, min 4, 7, min 10, dan seterusnya adalah. Nomor 5, tentukan suku ke-50 dari pola bilangan 6, 10, 16, 24, 30 dan seterusnya. Nomor 6, jumlah bilangan asli kelipatan 5 yang kurang dari 257 adalah. Soal nomor 7, dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat beberapa barisan kursi. Barisan pertama ada 12 kursi. Barisan kedua ada 15 kursi. Dan seterusnya mengikuti barisan aritmatika. Jika dalam ruangan tersebut terdapat 14 barisan kursi, banyak kursi yang tersedia di ruangan tersebut adalah. Soal nomor 8, suatu barisan geometri mempunyai suku ketiga adalah 3 dan suku ke-6 adalah 81. Rasio dan suku pertama dari barisan tersebut adalah. Nomor 9, jumlah 9 suku pertama dari deret geometri 5 tambah 10 tambah 20 tambah seterusnya adalah. Nomor 10, suku ke-9 dari pola bilangan 1, 4, 16, 64, dan seterusnya adalah. Baik, ini dia ke-10 soalnya. Di sini Pak saya atau Pak Guru tidak cantumkan optionnya, jadi kita akan bahas langsung satu-satu ya. Perhatikan baik-baik supaya kalian memahami penilaian harian 1 ini ya, pola bilangan. Oke, kita dari nomor 1. 4 suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 7, 12, 19 dan seterusnya adalah. Seperti biasa kita buat diketahuinya. Diketahuinya buat polanya ya. 3, 4, 7, 12, 19 dan seterusnya. Tanya 4 suku berikutnya apa? Kita jawab. Oke, tulis pola bilangannya ditulis. 3, 4, 7, 12, 19 dan seterusnya. Kita cek dulu ini
seperti biasa, cek jarak antara kedua suku. 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 7 tambah 3, ya. 7 ke 12 bertambah 5, 12 ke 19 bertambah 7. Dari pola ini kita melihat bahwa jarak antara kedua suku ini dia itu ditambahkan bilangan ganjil. Bisa kalian lihat, tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Maka berikutnya dia akan ditambahkan lagi 9. Kenapa 9? Ya karena bilangan ganjil setelah 7 adalah 9, seperti itu. Jadi di sini kelihatan polanya, dia itu adalah pola ditambahkan oleh bilangan ganjil, seperti itu. Maka di sini tambah 9, ya. 19 tambah 9 28, ya. Habis 28 ini kita tambahkan lagi 11. Tambahkan 11, ya. 28 tambah 11 39. 39 ini tambahkan lagi 13. Ya, karena bilangan ganjil setelah 11 kan 13. Jadi berapa hasilnya? 52. 52 ini kita tambahkan 15. Jadi 67. Jadi dari sini, dari penjumlahan ini dapat kita simpulkan adalah 4 suku berikutnya dari pola bilangan di atas adalah 28, 39, 52, dan 67. Itu jawaban soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Pak Ferry mensejajarkan kayu sehingga membentuk pola bilangan segitiga. Banyak kayu yang diperlukan Pak Ferry pada pola ke-30 adalah, maka kemarin sudah Pak Guru jelaskan, ini pola bilangan segitiga itu mulai dari angka berapa. Di sini sudah tahu bahwa pola bilangan segitiga mulai dari angka 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. N-nya berapa? N-nya 30. Kenapa 30? Karena di sini diminta suku ke-30 atau pola yang ke-30 berapa perlu kayunya Pak Ferry. Ditanya suku ke-30. Ya, jawab. Pasang rumus pola bilangan segitiga. Kalian jangan lupakan rumus pola bilangan segitiga yang kemarin. Rumusnya adalah UN sama dengan setengah N kurung buka N tambah 1. Ini rumus pola bilangan segitiga. Lalu karena ditanya suku 30, maka kita pasang U30. U30 sama dengan setengah kali, maka N nya diganti dengan 30. 30 kurung buka 30 tambah 1. Ini Pak Guru bagi, ya. 30 dengan 2 ini Pak Guru bagi jadi 15. Ini yang dalam kurung Pak Guru jumlahkan. Jadi 31. Maka 15 dikali 31 adalah 465. Jadi banyak kayu yang diperlukan Pak Ferry adalah 465 buah. Sampai di sini Pak Guru kira mudah. Ya, jika ada yang tidak dipahami, boleh langsung ya tulis di kolom komentar atau tanyakan ke Pak Guru langsung ya via WA. Kita ke soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Suatu barisan aritmatika mempunyai suku kelima adalah 8 dan suku ke-9 adalah 20. Nilai beda dan suku pertama dari barisan tersebut adalah, oke, perhatikan. Diketahui suku kelima sama dengan 8. Dimana dapat? Di sini soal. Ya, dapatnya di soal. Suku 9 sama dengan 20. Ini namanya. Suku 9 adalah 10. Ditanya B-nya berapa? A-nya berapa? Nah, ditanya, ya. Oke, maka kita akan jawab sekarang. Ingat dengan yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, ya, di barisan aritmatika di videonya, ya. Matematika itu selalu berangkat dari apa yang diketahui. Kamu jangan bingung. Ini startnya dari mana, berangkatnya dari mana? Selalu dari yang diketahui. Oke, kita pasang rumus barisan aritmatika. Kenapa kok aritmatika ini dipasang? Karena di sini diketahui barisan aritmatika. Pasang rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Di rumusnya, maka kita punya suku kelima. Pasang U5 di sini. U5 sama dengan A tambah 5 kurang 1. N-nya 5 ya diganti. Kali B sama dengan 8. Kenapa 8 di sini? Karena suku kelima nilainya 8. Seperti itu. Ya.
A tambah 4B 5014 4 kali B 4B sama dengan 8. Ini adalah persamaan satu. Jadi ini kita anggap persamaan satu. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Ya, ada U9, pasang U9 yang penting ya. U9 sama dengan A tambah 8 B sama dengan 20. Ini Pak Guru pakai cara cepat. Kemarin Pak Guru udah jelaskan. Kok bisa 8 Pak? Ya tinggal n-nya dikurangi 1. Kalau U9 maka di sini 8. Kalau U5 maka di sini 4B ya. Ini kita anggap persamaan 2 ya. Kemarin sudah dijelaskan ini ya. Kita eliminasi nilai A pada persamaan 1 dan 2. Jadi dieliminasi nilai A-nya ya, supaya menemukan nilai B. Maka ditulis persamaan 1 dan 2-nya. Tulis yang lebih besar di atas ya. Oke, A tambah 8B sama dengan 20. Pak Guru tulis persamaan 2-nya di atas. A tambah 4B sama dengan 8. Ini untuk memudahkan kalian mengerjakan. Tarik garis, kita kurangi, kita eliminasi, berarti harus ada yang dihilangkan salah satu ya. 20 kurang 8 12. 8B dikurangi 4B bisa 4 ya. 8 kurang 4 kan 4. A dikurang A habis 0 jangan ya. Jadi 4B sama dengan 12. Ini 4 nya Pak Guru pindahkan ke ruas kiri. 4B itu kan sama dengan 4 kali B, dan ketika dia pindah menjadi pembagian. B sama dengan 12 dibagi 4. B sama dengan 3. Jadi ketemu nilai bedanya adalah 3. Oke, kita lanjut. Substitusi nilai B sama dengan 3 ke persamaan 1. Disubstitusi dia ini ya. Pasang persamaan satunya. Apa persamaan satunya? Di sini A tambah 4B sama dengan 8. Kita tulis di sini A tambah 4B sama dengan 8. A tambah 4 dikali 3 sama dengan 8. 4 kali 3 berapa? 12 sama dengan 8 ya. Dikumpulkanlah sejenis 12 nya Pak Guru pindahkan ke ruas kiri. Jadi penjumlahan menjadi pengurangan. A sama dengan 8 dikurangi 12, atau istilahnya kedua ruas dikurangi 12 seperti itu. A sama dengan min 4. Jadi ketemu A nya min 4. Jadi nilai beda dan suku pertama baris tersebut adalah 3 dan min 4 ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kalau nggak bisa harus bisa ya. Jadi kalau nggak bisa putar lagi ulang videonya atau tekan ruang ini ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke. Rumus suku ke n dari barisan min 1, min 4, min 7, min 10 dan seterusnya adalah, oke, kita disuruh membuat rumus suku ke n. Jadi buat diketahui dulu A nya sama dengan berapa? Min 1. Kenapa min 1? Ini suku pertama dia ini. B nya sama dengan min 4 dikurangi min 1 sama dengan min 4. Ini min kali min jadi plus ya. Plus 1 sama dengan min 3. Jadi bedanya min 3. Kita tanya UN. Bagaimana rumusnya? Kita rumus. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya ya. UN sama dengan A nya berapa? Min 1. Kita ganti dengan min 1. Tambah kurung buka N min 1 dikali B. B nya min 3. Ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Kita kalikan dulu. N kali min 3, min 3N, min 1 kali min 3 tambah 3. Setelah sampai di sini, mana ya? Setelah sampai di sini kalian kerjakan sejenis. Min 1 ini Pak Guru operasikan dengan positif 3. Min 1 tambah 3 jadinya 2. Ini min 3 nya tetap ditulis di depan. Karena dia sudah nggak bisa dioperasikan, jadi sudah mentok di sini. Jadi rumus suku ke n dari barisan di atas adalah UN sama dengan min 3N tambah 2. Jadi ini rumusnya. Rumus suku ke n dari barisan ini adalah yang ini. Ya, dari barisan yang di atas. Oke. Guru akan lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan. Tentukan suku ke-50 dari pola bilangan 6, 10,
16, 24, 34 dan seterusnya. Oke, kita buat dulu barisannya. Ini barisannya. Diketahui 6, 10, 16, 24, 34 dan seterusnya. 6 itu suku pertama A, maka kita tarik garisnya ya. Kita buat jarak atau cari bedanya. 6 ke 10 berjarak 4, 10 ke 16 berjarak 6, ini dicek berjarak 8, ini dicek berjarak 10. Oh, ternyata jaraknya agak sama. Berarti ini bukan barisan aritmatika biasa ya. Yang kalau yang biasa kan sama, biasanya kan sama dia. Kalau 4 sama semua. Tapi harus dicari lagi dia ini. 4 ke 6 berjarak 2, 6 ke 8 berjarak 2, 8 ke 10 berjarak 2. Oh, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa barisan ini adalah barisan aritmatika bertingkat 2. Seperti itu. Maka karena dia barisan aritmatika bertingkat 2, maka di sini kita harus cari nilai A, B, sama C. Seperti itu. A-nya berapa? Suku pertamanya adalah 6 di sini. B itu adalah jarak ya. Jarak antara kedua suku. Kita ambil yang pertama 4. C itu adalah jarak yang konstan, ya, jarak yang sama. Ya, di C-nya 2. Oke. Kita udah punya nilai A, B sama C. Lalu N-nya berapa? N-nya 50. Mohon maaf, nggak ditulis di sini ya. Di mana tahu 50 di sini? Suku ke 50, ya. Oke. Kita akan jawab sekarang, perhatikan. Pasang rumus barisan aritmatika bertingkat 2. UN sama dengan A plus kurung buka N-1 dikali B tambah kurung buka N-1 nanti N-2 per 2 dikali C. Ini rumusnya. Karena nilai suku 50, maka pasang U50. U50 sama dengan A-nya kita ganti 6 plus N-nya kita ganti dengan 50. 50 kurang 1 dikali 4. B-nya 4 ya, dapat di sini ya. Tambah 50 kurang 1 dikali 50 kurang 2 per 2 dikali C-nya berapa? 2. Oke, sampai di sini Pak Guru kira jelas ya anak-anak ya. Kita akan lanjutkan. 6-nya turun, maka 50 kurang 1 berapa? 49 dikali 4. Oke, ini Pak Guru coret 2 dengan 2-nya coret. Artinya dibagi istilahnya biar lebih memudahkan menghitung. Maka sisa 50 kurang 1 sisa 49, 50 kurang 2 sisa 48. Maka ini nanti kita turunkan 49 dikali 4 196. 49 dikali 48 2352. Setelah itu baru kita jumlahkan ketiganya ini. 6 tambah sekian tambah sekian. Jadi berapa? Suku ke 50 nya berapa jadinya? 2554. Jadi ini ketiganya dijumlahkan dapatnya 2554. Jadi suku ke-50 dari barisan di atas adalah 2554. Ya Pak Guru kira jelas ini. Nah ya, jika masih ada yang belum mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Nah ya, bagian mana kamu tidak paham, biar Pak Guru bisa jelaskan lagi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Jumlah bilangan asli. Nah ini kalimatnya jumlah. Jumlah bilangan asli kelipatan 5 yang kurang dari 257 adalah. Nah jika berbicara jumlah, otak kita pasti udah mikir SN, bukan UN. Kenapa? Karena jumlah. Ya. Oke. Jumlah bilangan asli kelipatan 5 yang kurang dari 257 adalah. Maka di sini kita buat dulu bilangan asli kelipatan 5 itu berapa aja yang kurang dari 257. Kita buat 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai yang paling akhir adalah 255. Ini yang paling terakhir. Maka dari sini dapat kita simpulkan A-nya adalah 5 dari dapatnya, B-nya itu 5 ya karena jarak antara huruf sukunya 5. 5 ke 10 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Dan UN-nya adalah 255. Ya, karena bilangan paling terakhir adalah 255. Ditanya SN. Oke, SN-nya yang ditanya. Jangan jawab. Nah, jadi dari sini kalian wajib mencari nilai N dulu ya.
karena kalian harus tahu berapa sih ada bilangan di sana, berapa sih banyaknya bilangan ada di sana. Jadi kalian wajib harus cari tahu dulu n-nya seperti itu. Maka kita akan mencari n. Sudah Pak Guru ajarkan itu yang sebelumnya. Ya, pasang rumusnya. Rumus UN-nya pasang aja. Ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ya, di sini sudah dipasang rumusnya. UN-nya berapa? 255. Dapat dari mana? Dari sini. Ya. A-nya berapa? 5 tambah N min 1 kali 5. Ini perkaliannya kita kalikan ya. Yang dalam kurung ini kita operasikan dulu. N kali 5, 5N. 1 kali 5 min 5. Ini tapi tulis, jangan dikerjakan tapi tulis. Ya. Lalu 5 sama min 5 ini Pak Guru operasikan karena dia sejenis ya. Maka sisa 5 kurang 5 maka 0. Jadi nggak usah ditulis. 255 sama dengan 5N. N sama dengan 255. Ini 5-nya Pak Guru pindahkan ke kelas kiri. Dibagi dia. Ya. Dibagi 5. N sama dengan 51. Jadi dari sini dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa banyaknya suku pada bilangan ini sebanyak 51 seperti ini. Oke, sampai di sini belum selesai. Kita bukan disuruh mencari nilai n, tapi Sn. Kita akan cari Sn-nya sekarang. Perhatikan. Ya, jumlah deret tersebut adalah apa deretnya jumlahnya untuk Sn-nya. Pasang rumusnya. Sn sama dengan n per 2 dikali kurung buka A tambah UN. S51. Kenapa 51? Ya karena banyak sukunya. 51 sama dengan 51 per 2 kali 5 tambah 255. Ini kalian kita jumlahkan dulu. Ini kalian jumlahkan. Ya, jadi dijumlahkan menjadi 260. Nah, ini Pak Guru bagi sekarang. 260 ini Pak Guru bagi 2, maka sisa 130. Maka ini setelah itu kita kalikan 51 dikali 130, maka hasilnya adalah 6.630. Dari sini dapat kita simpulkan adalah jadi jumlah bilangan asli kelipat kelima yang kurang dari 257 adalah 6.630. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Oke, soal cerita. Dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat beberapa barisan kursi. Bacanya pelan-pelan ya. Kalau belum paham, jadi baca lagi ulang. Dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat beberapa barisan kursi. Jadi ada ruang pertemuan nih, ada beberapa barisan kursi seperti itu. Barisan pertama ada 12 kursi. Jadi ada 12 kursi barisan pertama. Barisan kedua ada 15 kursi dan seterusnya mengikuti barisan aritmatika. Jadi dia ada barisan aritmatika, dia membentuk barisan aritmatika. Jika dalam ruangan tersebut terdapat 14 kursi, banyak kursi yang tersedia di ruangan tersebut adalah Jadi di sini kalian harus belajar ya merubah soal cerita ke dalam bentuk matematika. Ya, dirubah dulu. Barisan pertama berarti ini suku pertamanya ada 12 ya. Barisan keduanya ada 15. Karena di sini dikatakan membentuk barisan aritmatika, 12 ke 15 ini ya kan pertama 3. Ciri khas barisan aritmatika itu kan jaraknya kan sama seperti itu ya. Karena ditambah 3 maka seterusnya akan bertambah 3. Maka 15 tambah 3 lagi 18. 18 tambah 3 lagi menjadi 21. Dan seterusnya ya sampai 14 baris. Maka di sini kita akan coba. Hitung A-nya berapa? 12. B-nya berapa? 15 dikurangi 12 sama dengan 3. N-nya berapa? N-nya 14. Oke. N-nya 16. Yang ditanya UN apa SN, Pak? Itu yang ditanya di sini SN. Kenapa SN? Karena di sini pertanyaannya adalah banyak kursi yang tersedia di ruangan. Jadi seluruh kursi di ruangan itu berapa gitu. Bukan yang diminta itu di deret 14 itu, di deret angka 14 bukan yang diminta. Melainkan yang diminta adalah berapa banyak kursi atau jumlah kursi yang tersedia di ruangan tersebut seperti itu. Maka di sini
S ya, SN nya atau S14 ya. Kita akan jawab, perhatikan baik-baik. Sn sama dengan N per 2 kali kurung buka 2A tambah N-1 kali B. Ini rumusnya. Oke. S14 sama dengan berapa? 14 per 2 ya anak-anak ya. Kurung buka 2 kali A-nya 12 ya. Sampai di sini tambah 14 min 1 kali 3. Oke. Sampai di sini 14 bagi 2 berapa? 7. Ini kita kalikan, kita akan dalam kurung dulu. 2 kali 12 24. 14 kurang 1 13. 13 kali 3 nya berapa? Ini kita kerjakan dalam kurung dulu. 39. Oke, kita 24 nya tapi tulis ya. 7 dikali kurung buka 24 ditambah 39. Nah, sampai di sini jumlahkan dulu, mendapatkan 63. 7 kali 63 berapa? 441. Jadi banyak kursi yang tersedia di ruangan tersebut adalah 441. Seperti itu anak-anak ya, kira mudah. Semoga kalian mengerti. Jika tidak dipahami, tanya langsung ke Pak Guru ya, atau bisa tulis di kolom komentar biasa ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Oke. Soal nomor 8. Suatu barisan geometri mempunyai suku ketiga adalah 3 dan suku keenam adalah 81. Rasio dan suku pertama dari barisan tersebut adalah, oke, sekarang sudah cari rasio dan suku pertamanya. Oke, kita buat diketahui dulu. Diketahui U3 sama dengan 3. U3 nya 3, U6 sama dengan 81. Ditanya rasionya berapa, A-nya berapa. Oke, kita akan jawab. Jadi kita akan membandingkan dari dua buah suku yang diketahui. Dan kalau geometri kita bandingkan yang keduanya ya. Oke, selalu berangkat dari yang diketahui. Ingat, seperti yang Pak Guru bilang, selalu berangkat dari yang diketahui ya. U3 sama dengan A kali R pangkat N-1. Maka di sini sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? U3 nya sama dengan 3 ya. U3 sama dengan A kali R pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. 3 kurang 1 berapa? Bisa 2 di sini. U3 sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 3 ya. Ini kita anggap persamaan 1. Ini kita anggap persamaan 1 ya. Suku keenam, kita ambil suku 6 sekarang. U6 sama dengan A kali R pangkat 5 sama dengan 81. Ini Pak Guru pakai cara cepat ya. Sebelumnya udah Pak Guru jelaskan. Kok bisa R pangkat 5? 6 nya dikurangi 1 ya. Sama seperti ini, kok bisa R pangkat 2? 3 nya dikurangi 1. U6 sama dengan A dikali R pangkat 5 sama dengan 81. Ini kita anggap persamaan 2. Persamaan 2. Eliminasi nilai A pada persamaan 1 dan 2. Oke, jadi kita bandingkan keduanya anak. Perhatikan, tulis yang besar di atas. Ini biasa. U6 sama dengan A kali R pangkat 5 sama dengan 81. Ini kita bandingkan ya. U3 sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 3. Kita tarik garis, kita bagi ya. A nya dibagi habis, A bagi A habis ya. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2, maka di sini 5 dikurangi 2 berapa pangkatnya? Sisa R pangkat 3 sama dengan 81 bagi 3 berapa? Sisa 27. Jadi di sini R pangkat 3 sama dengan 27. Nah ya. Karena di sini R pangkat 3, maka bilangan yang di sebelah kanan atau 27 ini wajib kamu rubah menjadi bilangan berpangkat 3. Jadi 27 ini berapa pangkat 3? Seperti itu. 27 ini kalau dirubah menjadi 3 berpangkat 3 ya. Maka di sini kita coret pangkatnya atau kita sederhanakan. Maka sisa R sama dengan berapa? 3. Oke, jadi ketemu nilai rasionya 3 ya.
substitusi nilai R sama dengan 3 ke persamaan 1. Substitusi. A kali R pangkat 2 sama dengan 3. Ini dapat di mana? Di persamaan 1. Ini dia. Ya, dapatnya di sini. Oke. A kali 3 kuadrat sama dengan 3. 3 kuadrat berapa? 9. A kali 9 sama dengan 3. A sama dengan, ya, perkalian pindah jadi pembagian ya. 3 per 9. A nya sama dengan 1 per 3. Ketemu A nya 1/3. Dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai rasio dan suku pertama barisan tersebut adalah 3 dan 1/3. Oke. Ya, semoga kalian mengerti. Kalau nggak mengerti, putar ulang lagi videonya. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Jumlah 9 suku pertama dari deret geometri 5 tambah 10 tambah 20 tambah seterusnya. Diketahui A nya berapa? 5. Diketahui A nya 5. R nya berapa? Dicek di sini. R, karena di sini diketahui geometri, makanya langsung pakai R ya anak-anak ya. R sama dengan berapa? 10 dibagi 5. Ini dibagi ya, sama dengan 2. N nya berapa? 9. Oke. 9 kan jumlah 9 suku pertama. Ditanya S9 ya, oke. S ya, jumlah. Kita akan jawab Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Di rumusnya. Kenapa kok pakai rumus yang ini, Pak? Karena rasionya lebih dari 1. Ini rasionya 2. Kita pakai yang ini. S9 sama dengan A nya berapa? A nya 5. Dikali dengan 5. R nya berapa? 2. N nya berapa? 9 dikurangi 1 per R nya berapa anak-anak? 2 dikurangi 1 ya. 9 sama dengan 5. Kita kerjakan dulu yang pangkat ini. 2 pangkat 9 berapa? 512 dikurangi 1 per 1. Ini karena per 1 boleh nggak ditulis ya anak-anak ya. Jadi di sini 5 dikali membuka 512 ini Pak Guru kurangi 1. Jadi 511 seperti itu. Ini kita kalikan jadinya S9 sama dengan 2555. Jadi jumlah suku 9 dari daerah di atas adalah 2555. Oke. Kita ke soal yang terakhir. Soal yang nomor 10. Suku ke-9 dari pola bilangan 1,4, 16,4 dan seterusnya adalah. Oke, di sini mungkin kalian ini barisan apa gitu ya. Caranya ngecek ya, kita harus cek satu-satu. Jika kalian menyangka dia barisan geometri atau aritmatika, jika kalian menyangka ini aritmatika, maka coba dijumlah. 1/4 bertambah 3. 4/16 kan nggak mau tambah 3, berarti dari sini kita simpulkan dia bukan barisan aritmatika seperti itu. Maka kita coba pakai kali. 1/4 dikali 4. 4/16 mau nggak dikali 4? Mau dikali 4 juga. 16/64 juga sama, dikali 4. Jadi di sini dapat kita simpulkan barisan ini adalah barisan geometri. Apa soal diketahuinya? Kita buat diketahui. Diketahui A nya 1 pertama. Pakai R. Kenapa R? Tadi udah kita jelaskan ya. 4 dibagi 1 sama dengan 4. N nya berapa? 9. Kenapa 9? Karena suku ke-9 ya anak ya. Biasanya 9. Oke. Kita akan jawab UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. 9 sama dengan A nya berapa? 1 dikali 4 pangkat 9 dikurangi 1. 9 sama dengan 1 dikali 4 pangkat 8 ya, dikurangi. Oke, 1 dikali berapapun hasilnya dirinya sendiri, maka kita cari 4 pangkat 8 berapa? 9 sama dengan 65.536. 4 pangkat 8 ini bukan 4 kali 8 anak-anak ya, melainkan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 8 kali.
seperti itu ya. Hasilnya adalah 65.536. Jadi dari sini dapat kita simpulkan adalah jadi suku ke-9 dari pola bilangan yang atas adalah 65.536 ya. Jadi oke, itu tadi pembahasan penilaian harian 1 pola bilangan. Harapkan kalian menonton video ini ya, sehingga kalian lebih mengerti terkait dengan materi pola bilangan. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya, karena pandemi ini menyebabkan kita harus belajar seperti ini ya, belajar jarak jauh. Jadi terus jaga kesehatan, lakukan cuci tangan, gunakan masker ketika keluar agar kalian tetap sehat, sehingga ketika pandemi ini kelar atau selesai kita bisa ketemu di sekolah seperti itu ya. Itu tadi pembahasan latihan soal pola bilangannya, latihan soal atau latihan soal pola bilangannya ya. Terima kasih.